Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Jadi, kita pernah membahas tentang konsep penjumlahan pecahan. Sekarang kita akan membahas kali ini konsep perkalian pecahan. Perkalian pecahan, kebanyakan orang mengetahui aturannya saja. Aturan perkalian pecahan bagaimana? Misalnya 2/3 dikali, katakanlah 5/4. Orang tahu aturannya 2 dikali 5 langsung 10, 3 dikali 4 12. Lepas itu mungkin disederhanakan. Tapi itulah aturannya. Kenapa berbeda dengan aturan ketika dijumlahkan? Ketika dijumlahkan tidak seperti itu. Ketika dijumlahkan, penyebut harus disamakan dulu. Kenapa? Ketika kalau dikalikan, kita langsung pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ini suatu pertanyaan juga yang ternyata nggak semua orang tahu. Nah, kita mungkin akan bahas yang lebih sederhana dulu. Sebelum kita bahas tentang perkalian pecahannya dulu, kita ulang dulu, mundur dulu ke perkalian bilangan bulat. Misal saya kalikan 2 kali 3. Di sini saya definisikan ini 2 kalinya 3, artinya ada 3 benda. Misal ini 3 benda, ini bendanya sebanyak 2 kali. Nah, jadi 2 kali 3 di sini adalah 6. Ingat, di sini saya mendefinisikan 3 itu adalah bendanya, 2 ini adalah pengalinya. Nggak masalah juga kalau misalnya ada yang mendefinisikan 2 kali 3, nanti 3 kali 2 bagaimana, itu pernah yang diperdebatkan di ranah Indonesia ya. Itu saya tidak masuk ke ranah itu ya. Di sini saya definisikan khusus saya sendiri. Nggak masalah karena terjadi komutatif juga, bisa ada sifat komutatif. Di sini saya akan sederhanakan dulu sebelum kita bahas soal yang ini. Mungkin untuk pecahan yang lebih sederhana, setengah kali 1/3. Berarti bendanya adalah 1/3. Saya buat model 1/3. Satu benda, saya menggunakan model persegi panjang tetap. 1/3 bagiannya adalah ini. 1/3 yang sebanyak apa? Sebanyak setengah. Ini adalah 1/3 bagian. Saya mau ambil setengahnya, berarti gimana? Nah udah bagi 2. Setengahnya yang mana? Ini. Nah ini sendiri sudah menjadi berapa? Berapa bagian? 1 dari berapa bagian? Dari 1/6 bagian. Jadi jawaban dari setengah kali 1/3 1/6. Kita lihat dulu. Mungkin kita lihat dulu beberapa contoh. Sebagai contoh, 2/3 kali misalnya 1/4. Berarti bendanya adalah 1/4. Kita buat persegi panjang, kita bagi 4 bagian yang sama. 1/4 bagiannya yang mana? Ini adalah 1/4 bagian. Pak, sekarang pengalinya adalah 2/3. Kita mau ambil 2/3 dari benda ini, dari daerah ini. Bagaimana? Ya kita bagi 3 bagian. 2/3-nya yang mana? 2/3-nya yang ini adalah 2/3 dari 1/4 bagian. Berapa itu? Lupa nggak? Ya, ada berapa? 2 dari berapa semuanya? Per 12. Kita sudah memperoleh 2 contoh. Setengah dikali 1/3 1/6. 2/3 dikali 1/4 sama 2/12. Kalau dilihat dari polanya saja mudah sekali tertebak bahwa pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut langsung. Nah kita lihat sekarang bahas yang ini, yang lebih bagusnya lagi. Lima per 4. Wah, 5/4 maknanya bagaimana? Ini kan lebih dari 1, 5/4 ya. Itu artinya ada 5 buah 1/4. Nah, gimana? Ada benda, kita bagi 4 dulu. Ada 5 buah nih, ini aja sudah 4. Kurang 1 buah ya, bikin lagi benda. Bagi 4, benda yang sama. Nah, jadi ini adalah 5/4 ya. Lalu kita mau ambil dari benda ini, kita mau ambil 2/3-nya. Ambil 2/3-nya gimana caranya? Kita bagi 3. Nah,
bagi 3. Kita ambil 2/3-nya. 2/3-nya berarti ini. Ada berapa itu? 8. Ini ada 2 berarti 10 per dari berapa? Dari 12, bukan dari 24, karena kita hitungannya ada 1/12-nya ada berapa? Ada 8. Ada 10. Jadi jawabannya adalah 10/12. Jadi satu kotak kecil ini tetap kita hitung sebagai 1/12-an. 1/12-nya ada 10. Jadi jawabannya adalah 10/12. Jadi memang konsep dari mengapa perkalian pecahan, pembilang langsung kali pembilang, penyebut langsung kali penyebut, memang salah satu cara untuk memperkenalkan ke anak siswa adalah seperti ini gitu. Ya, saya pikir itu cukup bisa menjelaskan, walaupun belum sampai contoh-contoh yang lebih kompleks lagi, tapi untuk yang lebih kompleks lagi dapat dikembangkan sendiri. Ya, terima kasih.